Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat. Semakin hari ya harap maklum wayahna lamun cek bahasa Sundanya. Mungkin pikiran sahabat mungkin agak sedikit berkerut, dahinya sedikit berkerut ya, membutuhkan ketajaman berpikir atas kajian-kajian yang saya sampaikan ini ya. Kenapa membutuhkan ketajaman berpikir? Ya karena memang Al-Quran itu kaulan takila, perkataannya sangat berbobot. Ya, saking berbobotnya, saya sampai kesulitan untuk menemukan kosakata sehingga harus bermunculanlah kosakata yang dari bahasa langit. Ya wayahna. Mari sama-sama kita terus belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar. Ini masih satu surat di surat An-Najm. Ya, kita ketemu lagi dengan derivasi Hawa, cuman di sini bentuknya berubah. Ya, bentuknya berubah. Ada tambahan ta. Ya, tahwa. Tahwal anfus. Ada dua lafaz yang kita aksentuasi di ayat ini, yaitu lafaz tahwa dan lafaz anfus. Jadi masih ada relevansinya dengan yang kita kaji kemarin ya. Masih ada relevansinya. Jadi begitu dia berubah, begitu dia berubah bentuk, dia langsung berubah menjadi cenderung negatif. Cenderung negatif. Mari kita kupas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hal tersebut tidak lain hanyalah identifikasi hasil prediksi kalian secara turun-temurun. Apa hal tersebut? Yaitu tentang asma. Itu tidak lain hanyalah identifikasi hasil prediksi kalian secara turun-temurun. Ya, atau ini disebut dengan bahasa linguistisnya okultisme. Yang Allah tidak pernah sedikit pun menuzulkan kewenangan apa-apa padanya. Nggak ada. Jadi identitas atau status apapun yang kau berikan tentang Allah, kalau tidak dari wahyu, ya itu disebut dengan ayat selanjutnya. Iya tabiuna ila zonna wa ma tahwal anfus. Sesungguhnya hal tersebut karena mereka mengikuti saja skeptisisme. Ya. Skeptis itu artinya prasangka. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Ya. Juga hal-hal yang sesuai dengan sensual pribadinya. Itu yang disebut dengan
tahwal anfus itu. Jadi penamaan atau pengidentitasan mereka tentang Allah itu hanya berdasarkan skeptis, hanya prasangka saja, atau hanya mengikutkan saja sensual pribadinya. Nah, jadi itu namanya zon ya. Jadi memberikan identitas atau status tentang Allah itu namanya zon atau tahwal anfus. Inilah kenegatifan pertama pada dimensi hawa. Ya. Pada dimensi hawa, yaitu mengidentifikasi Allah tanpa wahyu. Nah, Allah begini, Allah begitu. Dikit-dikit wah kena azab Allah, dikit-dikit wah itu teguran Allah. Oh begitu. Allah dikambing hitamkan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau itu adalah Allah? Kalau tidak ada wahyunya, kalau tidak ada dasarnya, berarti itu hanya skeptis ya, atau hanya menyesuaikan dengan sensualitas pribadi kita sendiri. Kita menyifati Allah atas kehendak kita sendiri. Jadi akhirnya manusia yang menciptakan Allah ya. Manusia yang menciptakan sifat Allah sendiri. Nah inilah awal mula kenegatifan pertama pada dimensi hawa. Begitu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal hudan sebenarnya sudah ada ya. Dalam konsep tentang teologi, konsep tentang ma'rifatullah atau konsep tentang al-asmaul husna itu sudah ada dari Allah, dari Rabb mereka untuk mereka. 2000 lebih Allah menyimpan lafaznya dalam kitab suci ini dalam ragam kisah dan kasus untuk mengenalkan siapa dirinya, bagaimana sifatnya secara zat, secara asma, secara af'al, itu sudah lengkap Allah tuangkan dalam kitab suci ini. Ya. Tapi manusia dengan sifat skeptisismenya tadi malah menyifati sifat-sifat Allah secara subjektif. Nah, inilah yang harus kita antisipasi pada dimensi hawa ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.